Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Ibu Tiara Primadani Putri. Ya, kali ini kita akan belajar PPKN kelas 8 mengenai bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Subbabnya menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah itu kalian mengambil buku dan penanya ya, karena kalian wajib untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Isi butir pengamalan Pancasila seperti berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya C. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang E, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa. Yang F, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang G, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, di sini pada intinya dari sila pertama ini mengandung nilai dasar spiritual yang berkaitan dengan kehidupan antar umat beragama. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui dan lakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan. I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan J. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, di dalam sila kedua pada intinya itu berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
kita harus memperlakukan manusia lain yang sesuai dengan derajatnya. Tidak boleh membeda-bedakan juga antara manusia satu dengan manusia yang lain, karena setiap manusia di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas sila ketiga, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada intinya dari sila ketiga ini, kesatuan Indonesia memiliki nilai dasar sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Oke, selanjutnya kita akan membahas sila keempat, yaitu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. F. Dengan ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. G. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. H. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dijunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan J. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Pada intinya, sila keempat ini memiliki nilai dasar musyawarah untuk mufakat, di mana kita sebagai warga negara harusnya menjunjung tinggi praktek musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, kita akan membahas sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. F. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. H. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. I. Suka bekerja keras. J. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan K. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, di sila kelima ini mengandung nilai keadilan di mana kita harus adil terhadap sesama dan bisa menghormati hak orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yaitu 1. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Contohnya, kita taat dan patuh kepada orang tua. Yang nomor 2, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa dengan harapan kelak setelah lulus mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Contohnya menaati tata tertib sekolah. 3. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Contohnya menghargai pendapat teman, tidak mencela pendapat teman. Nah, itu contohnya. Yang terakhir, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Contohnya tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, kita itu harus menghormati agama orang lain, tidak boleh mengganggu atau memaksa mengenai agama orang lain. Oke, sekian. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa kalian mencatat materi yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.